Barangkali sebelum lanjut, saya ingin sedikit mengulas ya. Dulu Sheets sudah pernah dibahas belum ya? Sheets ini. Seingat saya masih belum, Pak. Belum ya? Oh, soalnya nggak ada di SAP ya. Tapi ini penting ya untuk metode kalian presentasi ya. Oke, semuanya udah buka ya Revit-nya ya. Coba bareng-bareng kalau mau. Ini misalkan ya, misalkan kalian ingin menuangkan gambar-gambar ini ke dalam eh, katakan pas preview itu apa biasanya? Pakai kertas apa? A1, A2, A3, A2, Pak. A2 biasanya A2 Iya, A2. ya. Nah, ini keunggulan Revit adalah ya saya juga dulu sangat terbantu ya dengan adanya si sheet ini ya, menu sheets ini karena eh, kita nggak usah buat cop gitu, nggak usah bikin cop, di CAD terus dan lain-lain gitu, nggak perlu gitu. Jadi udah satu software itu udah komplit, gitu ya. Jadi saya tinggal ngeprint aja gitu ya, print out dari Revit ke PDF, PDF-nya langsung di print gitu ya. Nah, ini kita pakai Sheets ya, Sheets di sini di daerah Project Browser ya. Kalau ini saya taruh kanan, eh, kalian klik kanan gitu ya. Kemudian klik New Sheets ya, New Sheets. Nah, ini ada pilihannya ya. Bagi yang nggak ada pilihannya berarti belum pernah loading ya. Tinggal di load aja. Di load, kemudian akan muncul jendela seperti ini ya. Kemudian dia akan menuju ke, nah ini ada standar-standarnya ya, A0, A1, title block. Kalau yang nggak tahu, eh, kalau yang kosong biasanya defaultnya ke generic ya. Kalian ke US metric atau English metric atau apa yang kalian punya. Kemudian cari title blocks ya, title blocks. Dah ketemu title blocks. Nah, di situ ada format-format A0, A1, A2, A3, A4 bahkan sampai ya. A4-nya portrait tapi ya. Ya ini bisa diedit kok. Kalian bisa nambahkan juga dengan cara yang sama ya. Tinggal di copy aja. Oke, misalkan A2 ya, di A2. Oke, saya open aja A2. Ini udah tertambahkan ya A2 di sini. Kalau klik OK. Nah, ini udah ini ya model cop-nya, tapi ini cop default dari Revit gitu ya. Tapi kalau kalian mau edit, silakan ya. Ini tinggal di edit type ya, tinggal di duplicate ya. Eh, Mirip ya cara-caranya ya. Seperti biasanya ya. Oh, nggak nyala ya. Bentar. Ah, harus diklik dulu ya, baru bisa nyala. Baru di edit type, baru di kalian duplicate ya. Nah, ketika kalian duplicate nanti kalian bisa klik dua kali itu masuk ke family sheets-nya. Jadi eh, ketika sudah nyala begini, kalian bisa edit-edit ini, kalian bisa ubah-ubah sesuai dengan format dari dosen atau misalkan format dari tugas tersebut dan lain-lainnya. Silakan. Ini gampang kok bikinnya. Di sini ada sama sih kayak garis gitu sama kok. Nah, ini misalkan ya apa ya? Kita pakai ini ya, edit edit work blend ini ya. Edit work blend tinggal dikasih-kasih garis aja. Ya, mudah sih. Ya, kalau kalau sudah tinggal kalian load itu project. Ini nama-namanya juga bisa kalian ganti loh ya. Ini kan cuman defaultnya aja. Jadi ini ada pengaturan untuk paragraf dan lain-lain juga bisa gitu ya. Oke, ketika finish tinggal di save ya. Kalau ini saya nggak ngapa-ngapain jadi no aja. Nah, kita kembali ke sini ya. Nah, kalian ingin di lembar ini ada hasil karya kalian ya. Apa hasil-hasil ini ya. Semua ada floor plan, ada ceiling plan, ada
elevation ya, ada section dan lain semuanya. Semuanya sudah kalian persiapkan di sini ya. Misalkan ada juga 3D dan lain-lain. Katakan saya mau menambahkan 3D ya. Nah, katakan atau level 1 lah gitu ya, floor plan gitu ya. Nah, ini tinggal kalian kasih nama aja. Ini bisa kasih kalian nama akan apa? 01 Nah, gitu ya. Ini nomor ya. Nomor biasanya pakai kode sih ya. A01 misalkan. Kemudian nah, gitu ya. Plan gitu ya kalau mau Inggris. Nah, sini kan masih kosong nih. Tinggal kalian klik aja ininya bagian sheets-nya, klik kanan, add view ya. Ketika kalian add view, kalian tinggal pilih nih. Nah, ini kan semua yang kalian kerjakan itu ada di sini ya. Katakan floor plan 1. Add. Udah deh, kalian tinggal paste ke sini. Jadi ini floor plan kalian udah di sini ya. Tapi ini perlu diatur lagi ya nanti. Misalkan skalanya gitu ya. Skala berapa sekarang? 1/100. Oh, saya mau lebih gede, Pak. Oke, 150 gitu ya. Nah, dia akan mengikuti ya. Mengikuti dengan skala papernya ya. Jadi ukuran yang ada di sini itu udah otomatis terskala. Gitu. Enaknya itu. Jadi kalian nggak usah mikir ngitung bulat-bulat kepala muter-muter ya. Jadi tinggal edit ini otomatis sudah menyesuaikan dengan ukuran kertasnya ya. Katakan satu berapa? 120 gitu ya. Ya berarti dia makin gede. Nah, makin nggak muat gitu ya. Di kertas A2 berarti. Ya oke, saya pakai satu satu 100 aja lah. Misalkan mau isi banyak gitu ya. Tapi kekecilan sih 100 ya 150 oke lah ya. Oke, ini kan masih ada ininya ya. Nah, ini masih ada garis-garisnya yang nggak kalian perlukan. Kalian tinggal klik aja garisnya, kemudian pilih ini ya, crop view ya, crop view. Enggak deh, crop vision gitu ya. Nah, ini enggak deh, enggak di sini deh. Kalian balik dulu ke level 1. Level 1 di sini baru kalian nyalakan si crop view-nya. Lambangnya ini ya, yang ada yang paling bawah ini kelihatan nggak? Ada lampu, ada gambar crop, bukan yang silang ya. Ada lampu, ada gambar crop. Nah ini akan ada garis. Nah garis ini akan jadi acuan gambar kalian di si lembar tadi ya, lembar presentasi tadi. Jadi ketika kalian kontrol ini gitu ya, misalkan ngepas aja gitu, ngepas ke denahnya, udah deh, dia akan otomatis mengubah di lembar tadi. Kalian balik lagi. Nah, udah cakep kan sini. Ya, udah kayak gini jadinya. Ini tinggal kalian namanya tinggal kalian geser. Kemudian besarnya juga bisa diubah-ubah bisa ya. Nah, ini kepanjangan misalkan. Ini juga bisa kalian ketik langsung ya. Enaknya itu. Suka gitu kali. Nah, gimana yang editnya? Lupa aku. Activate view. One.
Ya harusnya bisa sini diubah-ubah. Oh enggak ding, ubahnya dari sini, Namingnya bisa kalian ubah di sini langsung. Kan, nah lantai 1. Nah, dia otomatis akan mengikuti ya. Nah, sama. Ini untuk teknik presentasi ya. Ini juga bisa sih langsung di sini. Ya. Harus diklik dulu ini ya, baru bisa dia. Oke. Pindah sini. Nah, ini juga kalian bisa menambahkan loh. Jadi nggak selalu satu lembar itu satu gambar gitu. Enaknya itu ya. Misalkan add lagi, add view. Dan saya mau pakai elevation. Misalkan elevation dari south. Add view. Cincin. Nah, udah jadi langsung ya. Oke. Ini nanti tinggal diatur-atur aja ya. Apa garis-garis yang tidak diperlukan dan lain-lain. Gitu deh ya caranya. Ini kalau tadi mau dihilangin crop regionnya, tinggal kalian hilangkan saja. Nah, jadinya gini ya. Dan satu lagi Pak, oke boleh, berapapun bisa ya. Layoutnya terserah kalian. Misalkan apa? 3D ya, 3D view. 3D-nya banyak banget. Mana ya? Yang ini aja lah. Inilah. Jadi deh, gitu ya. Gedean. Ya, ini nanti diedit lagi itunya ya, crop view-nya ya. Banyak yang nggak diperlukan. Akan ini kita nyalakan. Ini terlalu besar. Ya. Oke. Ini box-nya juga saya matikan, misalkan section box, nggak perlu section box. Oke deh, balik lagi ke ini. Nah, udah masuk semua ya. Gitu. Mudah ya. Sampai sini ada masalah? Ada yang udah nyoba? Crop view ya. Crop view nyalakan berarti ini langsung hilang. Gimana? Sampai sini oke ya? Ada masalah sampai sini? Oke, saya anggap bisa ya berarti ya. Oke, gitu. Kemudian apalagi? Kita balik ke schedule ya. Apa ya masalah-masalah lain ya, trik-trik lain ya. Banyak sih sebenarnya. Kemarin kita belajar ini ya, udah ya. Apa? Ups, keubah cropnya.
Kemarin udah coba satu elemen ya, yaitu lantai ya. Gitu ya. Untuk apa? RAB. Nah, misalkan kita ingin memasukkan semua schedule-nya, semua schedule apa? Di Revit bilangnya schedule, tapi di itunya bilangnya RAB ya. Kita nyebutnya RAB ya. Oke, jadi misalkan saya mau dinding gitu ya. Atau gini deh, elemen lain dulu, apa pintu misalkan ya, pintu. Ini saya hapus dulu deh. Yang udah ada saya hapus, saya hapus, saya hapus. Ya. Sama ya caranya ya. Kita ke manage ya. Bukan manage, view. Kita ke view, terus kita ke schedule ya. Nah, ini ada kecil nih, suka lupa emang kalau ditaruh kecil gini. Schedule ya. Kemudian kita pilih aja apa misalkan doors atau windows gitu ya. Serah. Jadi semuanya harus ada RAB-nya ya. Katakan kita mau pintu dulu deh, doors. Jadi artinya semua elemen, semua family pintu yang kalian buat, dia otomatis terdeteksi ya. Nah, di sini jangan lupa masukkan family type ya, family type, kemudian apa lagi ya? Karena ini pintu, berarti pintu biasanya kan set-set ya. Harganya ya, cost aja lah. Family type and cost. Apa lagi ya? Ya, area boleh sih buat ngecek misalkan lebar pintu dan lain-lain. Area mana ya? Ada area. Oh, area nggak ada tapi ya. Ya, ya. Berarti dia memang ngitungnya satuan ya. Oke. Kalian hanya bisa memilih dari apa yang ada di sini ya. Oke. Klik OK. Nah, itu kalian akan muncul seperti ini ya. Ups, ini harganya kok udah aku kasih. Ya, ya, ya. Ya, kemudian di sini ada cost ya. Cost ini kalian bisa isi langsung dari sini ya. Isi langsung harganya. Misalkan kalian harus tahu ya harga pasaran pintu dan kusennya berapa. Ini saya ngasal sih. Misalkan 100 itu kemarin pakai dolar sih ya. Ya, katakan pintu berapa sekarang harganya? Aku nggak tahu. 5 juta gitu ada nggak? Nggak nyampe ya. Ya, katakan 2 juta gitu ya. Ketika ada 2 juta, ya akan diminta konfirmasi di sini. Nah, ini otomatis dengan tipe pintu yang sama gitu ya. Dia akan mengubah sesuai dengan ini ya, dengan pintu yang sama ya, ukuran pintu yang sama. Kita, soalnya kalau pakai rupiah itu nolnya banyak banget ya. Jadi akan apa ya pakai dolar gitu, jadi lebih mudah sih ya. Oke lah. Ya, tapi karena kalian di Indonesia silakan pakai ya rupiah aja ya. 1 juta gitu ya. Ini juga kalian perlu cari tahu ya, refer ya. Kira-kira berapa gitu ya. Itu satu untuk pintu ya, untuk pintu seperti itu. Kemudian kalau untuk kalian mau unit ya, mau mengubah unit bisa gitu ya, ke manage ya, menuju ke manage. Kemudian sini ada project units. Nah, project units untuk currency ya, ini ya. Currency-nya ini nggak ada ya. Kalian bisa klik currency-nya ya. To decimal place. Nah, ini unit simbolnya non kan, jadi nggak ada. Nah, di sini adanya cuma dolar, euro, yen, sama apalah ini ya, semacam ya. Rupiah sayangnya nggak ada ya. Saya kira harusnya bisa sih ya masukin, tapi mungkin family-nya harus ada rupiahnya ya mungkin. Ini kalau mau dolar bisa aja, misalkan oke. Nah, itu otomatis semuanya otomatis akan jadi dolar ya, semuanya dolar seperti itu. Kalau mau pakai unit.
Kali ini saya nggak usah pakai deh. Oke. Itu untuk pintu ya. Nah, ini kalian bisa otak-atik juga pakai filter misalkan kalau atau sorting ya. Ini sama aja sebenarnya, kalian klik yang manapun akan muncul schedule properties yang sama. Nah, kalian tinggal pilih di sini kan nantinya. Misalkan pengen sorting grand total, grand total harganya gitu. Grand total harganya, formattingnya kalian pilih yang cost. Nah, costnya ini pilih aja calculate total. Nah, dia akan, nggak nongol ya. Ya, karena ini nggak ada rumus itunya, nggak ada rumus totalnya ya. Total cost calculate total. Nah, ini ada muncul ya. Jadi ada total ada 7 buah pintu ya di sini. Kayaknya 7 buah pintu dengan total harga sekian. Ini saya harganya ngaco tadi. Ya, ini belum saya edit ini. Tekan ini 800.000. Ini 1.500.000. Saya kurang tahu ya harga-harga di Indonesia akhir-akhir ini. Jadi kalian silakan mencari tahu. 900.000 misalkan ya. Nah, total adalah sekian gitu ya. Dia bisa berfungsi seperti itu. Ya. Kalau kalian pakai yang sorting tadi. Formatting ya, cost-nya gitu ya. Ini jangan lupa calculate total ya. Bisa juga pilihannya calculate minimum gitu ya. Ingin tahu minimumnya berapa, ingin tahu maksimumnya berapa gitu ya. Nah, ini WA-nya mengganggu. Oke. Itu untuk pintu ya. Elemen-elemen seperti pintu. Itu bisa berlaku untuk semuanya juga ya. Nggak cuma pintu. Untuk jendela juga caranya sama. Oke. Kemudian kita untuk bagian minggu lalu floor ya. Oke, hari ini coba dinding deh ya. Kita mau dinding gitu ya. Oke, dinding. Kalau untuk mengecek dinding tuh mana aja sih gitu ya. Pakai yang ini ya, yang apa kemarin isolate ya, pakai isolate. Mana sih? Temporary height ya. Jadi kalian pilih dulu misalkan satu buah dinding ya, kemudian temporary. Kemudian isolate kategori. Nah, ini otomatis berarti ini semua dinding yang dipakai gitu. Karena saya open plan gitu ya, jadi dinding saya hanya sedikit memang sini. Ya. Saya nggak banyak dinding. Ini tergantung dengan desain kalian. Berarti dinding-dinding yang akan dihitung adalah dinding-dinding ini. Gitu. Untuk elemen kuda-kuda ini saya buatnya pakai dinding soalnya, jadi dia terdeteksi sebagai dinding. Nah, ini bisa kalian exclude juga apa-apa ya, bisa dihilangkan nanti ya kalau ingin terhitung sebagai kuda-kuda. Oke, berarti seperti itu. Reset, balik lagi ke sini. Kemudian kita lakukan cara yang sama, misalkan view, kemudian buat schedule baru ya, schedule. Nah, kita pilih yang walls ya, schedule untuk walls. Walls ini kita yang perlu adalah pertama ya family and type, itu perlu yang mungkin karena mungkin penamaannya beda-beda ya kalian ya. Kalau ini kan mengikuti Revit jadi masih nggak diutak-atik ya. Misalkan dinding bata, dinding plaster, dinding kamar mandi dan lain. Itu akan kedeteksi di family and type nantinya ya. Satu, kemudian cost ya, cost perlu, kemudian apalagi area ya, area. Kalau dinding kan hitungnya per berapa meter persegi ya biasanya. Area. Kemudian ada satu lagi yang penting, ya ini yang pakai rumus ya, pakai rumus. Jadi kalau untuk tadi kita nggak tahu kan ya, satu
Kalau tadi kan hitungannya per paket ya, satu pintu itu harganya sekian, gitu. Jadi totalnya tahu. Tapi kalau dinding, masa ya kita per paket, gitu. Nggak bisa gitu ya. Kalau kita pakai yang per paket doang, gitu, artinya dia hanya akan mendeteksi satu komponen dinding itu sekian harganya. Nah itu kalian bakal pusing membuat cost-nya ya, apa? Ngitung manual yang kalian nggak perlu melakukan itu. Jadi cost di sini berlaku untuk satuan per meternya aja gitu ya. Gitu ya. Jadi sini ada fx ini ya. Fx ini kalian klik. Kemudian katakan total. Total apa? Dinding. Total dinding. Total harga dinding. Total harga dinding. Ya, total harga atau wall cost gitu ya. Total wall cost bahasa Inggrisnya. Ya. Ini formula ini common aja ya karena ada disiplin-disiplin lain ya. Kita pilih yang common. Nah, ini numbernya ini kita pilih yang currency ya. Jadi currency. Jadi berdasarkan harga ya, tipenya. Kemudian di formula ini kalian pilih dari sini. Nah, formula itu kalian isikan cost ya, karena itu total ya, berarti cost per sekian meter kali area gitu ya. Jadi nanti yang kalian isikan adalah cost per meter persegi ya, per meter persegi dinding itu. Itu kan tahu kan ya. Nah, di sini kalian perlu klik cost, kemudian klik tanda bintang ya, kayak di Excel aja, dikalikan area. Nah, cost kali area. Ini belum selesai. Dibagi, ya, artinya per meter persegi. Ya. Meter pangkat 2. Ya. Per 1 meter. Per 1 meter pangkat 2. Nah, ini perlu diketik seperti ini ya. Kalau nggak kedetek nanti. Oke. Beres. Oke, jadi. Nah, ini akan keluar seperti ini ya. Jadi dengan kalau kalian kasih harga, katakan si generic wall ini per meternya adalah 100. Ini bukan 100 sih. Berapa ya per meter dindingnya sekarang ya? Ada yang tahu? Coba saya search dulu. Harga per meter dinding. Per meter dinding bata. Berapa coba? Satu meter persegi pasangan dinding bata dalam pengerjaan membutuhkan 93.000. Oke, katakan 100.000 ya. 100.000. 100.000. Nah, oke. Nah, ini otomatis ya. Ketika areanya 46 berarti cost-nya adalah sekian gitu. Karena ini bukan bulat ya, bukan bulat 46 meter persegi ya. Jadi dia ada pembulatan di sini. Jadi dia akan otomatis mendeteksi yang angka pastinya ya, angka pastinya. Ya. Ini kita bisa atur sebenarnya desimalnya gitu ya. Di formatting kalau nggak salah ya. Formatting di area. Nah, ini ada additional format. Nah, ini value-nya ini ya. Ada 0,0 dan lain-lain. Gampang. Oke ya. Nah, ini tinggal kalian kasih harga aja semua ya. Misalkan storefront yang depan itu yang pakai mullion itu akan berapa gitu ya. Per meternya berapa. Yang penting harga per meternya tahu ya. Itu misalkan 300.000 per meter. Oke, gitu ya. Kemudian basic generic wall yang 150 gitu misalkan, katakan dia lebih murah gitu ya, 100.000 80.000 gitu ya.
sama ya. Dia akan mendeteksi jenis-jenis family yang sama ya. Nah, kemudian dinding partisi ya, 75.000 ya. Oke, kemudian 300 mili berarti harusnya lebih mahal ya. Kan 200.000. Nah, oke deh. Sini kalian punya ya, otomatis ya. Semua harga-harga dinding dan lain-lain. Ini kalian bisa sortir ya. Disortir misalkan grupnya berdasarkan grand total juga bisa ya. Grand total dulu deh. Grand total, klik grand total, kemudian formatting, kemudian kalian menuju ke cost. Nah, ini costnya kalian ganti calculate total. Nah, ketahuan nih udah. Ini yang ini tapi ya. Oke, salah klik tadi. Oke, kembali lagi. Oke, formattingnya yang total wall cost. Nah, total wall calculate total. Nah, ini harga total dari dinding adalah sekian gitu ya. Pekerjaan dinding adalah sekian ya. Oke. Tahu ya semuanya ya. Tentunya kalau kalian mau buat RAB harus ini ya, harga cost-nya di sini adalah cost selain material cost juga plus cost pekerjaan per meternya ya. Nah, harus tahu ya. Nah, total dari itu kalian tulis aja di cost ini. Jadi pokoknya 1 meter persegi dinding gitu, itu harganya segini gitu. Dari tenaga sama material dan lain-lain. Jadi harga borongannya, harga bersihnya adalah harga kotornya. Gitu. Harga kotornya adalah sekian gitu total cost. Gitu ya. Itu satu. Dan juga bisa di filter lagi ya, misalkan kalian mau berdasarkan family type-nya gitu ya, sorting aja di sini. Nah, ini sorting gunanya untuk ini, misalkan berdasarkan family type gitu ya. Udah deh, kalian pilih di headernya di atas atau di bawah, footer di bawah ya, header di atas ya. Oke, itu misalkan. Nah, ini otomatis kepisah dia akan menggrup ya masing-masing. Generic wall 90 mm brick ya. Dinding bata berkumpul dengan dinding bata itu di sini. Areanya ini. Ya, basic wall di sini. Gitu. Mudah kan ya? Jadi paling enggak nanti ketika kalian submit Revit-nya gitu, kita harus punya beberapa schedule di sini ya. Ada wall, ada floors, ada roof ya, macam-macam ya. Silahkan dilengkapi sesuai desain kalian tentunya ya. Nah, seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Mudah kan ya? Udahlah, cepet kok. Ya ini bagian yang banyakkan arsitek seperti minggu lalu saya bilang ini yang paling males ya istilahnya. Tapi ini kalau kalian independen ya, misalkan kalian mengawali membuat biro arsitektur sendiri gitu misalkan ya, ini sangat berguna jujur. Ya. Kalian bisa ngedesainnya pakai Revit gitu. Maksudnya kalian bukan cuman 3D maker-nya ya, kalian desain dari awal idenya dari kalian membuat gambarnya di Revit gitu ya. Artinya kalian nggak butuh drafter, kalian nggak butuh 3D Maker gitu ya. Karena semuanya jadi satu di sini, semuanya ada. Kalian presentasi gambarnya juga tinggal ngeprint dari sini. Kemudian RAB-nya juga bisa kalian telusuri gitu. Namanya juga RAB kan. Jadi kalian punya referensi kasarnya gitu. Kalian tinggal masukkan ke sini. Namanya klien itu kan ya, klien atau owner ya. Biasanya mereka ingin kasarnya kan. Kira-kira budget segini nutup nggak mas gitu kan. Mereka lebih care dengan budget ya biasanya untuk klien-klien yang memang dengan budget tertentu gitu ya. Karena di kenyataannya di lapangan akan jarang kalian ketemu dengan oh, udah desain berapa aja lah mas gitu. Ya itu jarang. Mau nggak mau mereka ingin tahu gitu kisaran budgetnya berapa gitu untuk rumah sekian. Nah
kalian bisa memanfaatkan schedule and quantity ini gitu. Itu sangat membantu gitu. Oh, berarti dinding dengan desain seperti ini saya perlu mengurangi dinding gitu. Saya perlu mengurangi harga di floor gitu. Misalkan oke lah ini nggak usah pakai keramik gitu. Misalkan acian aja gitu. Jadi kalian tahu gitu harga per meternya kira-kira harga per meternya sekian, harga plus namanya harga per meter ya, namanya harga per meter, harga material dan lain-lain udah borongannya sekian gitu ya, satu per meternya sekian. Artinya kalian punya hitungan kasarnya gitu. Kalian punya langsung memproduksi RAB-nya dalam satu file gitu ya. Dalam satu file ini udah semuanya informasi udah ada gitu, lengkap. Itu ya. Jadi sangat membantu kalau saya bilang ya, hanya dengan satu software aja ini udah cukup gitu ya. Tentunya kalian juga bisa menggunakan software lain ya. Misalkan saya lebih hafal bentuk-bentuk di SketchUp gitu. Tinggal pakai yang model family kemarin gitu ya. Tinggal import family dan lain-lain. Oke, gitu sih. Mungkin dari saya. Permisi Pak, izin ke toilet. Ya, sono ke toilet. Ada lagi? Silakan dicoba ya. Saya nggak tahu. Ya, kerekam. Ya, paling nggak seperti ini. Ada elevation, ada apa lagi? Ada section ya, section jangan lupa. Section seperti ini. Ya minimal sesuai dengan contoh yang sudah ada di Revit itu ya. Ini project apa sih namanya? Revit Architecture Basic Sample Project ya. Minimal seperti ini. Bisa kalian jadikan reference ya. Artinya, oh saya belum ininya, saya belum nama ruangannya gitu ya. Saya belum keterangannya gitu ya misalkan. Dan lain-lain ya. Silahkan dijadikan reference sehingga bisa maksimal ya tugasnya. Ya, ini pakai bayangan gimana Pak? Gampang, bayangan tinggal nyalain shadow-nya. Shadow di mana sih ini ya? Shadow on ya. Shadow off, shadow on, shadow off. Artinya ketika on ya jadi agak berat ya. Seperti itu deh ya. Silakan dijadikan reference di untuk tugas terakhirnya ya. Jadi bisa maksimal. Untuk kop silakan kasih aja di utak-atik sendiri. Mau kop seperti ini boleh, mau ininya dihilangin juga boleh ya. Pakai nama kalian dan lain-lain. Yang penting tahu cara menggunakannya ya. Apalagi ya minimal seperti ini ya. Saya ulang lagi tadi. Seperti di ketika kalian buka Revit. Nah, di sampel architecture project. Oke deh. Pertanyaan? Oh, ini dari Ivin. Pak, kalau dari view, south node, dan lain supaya interior di dalamnya kelihatan bagaimana, Pak? Apa harus di section dulu? Dari elevation maksudnya? Atau pakai 3D? Ivin. Dia berupa perspektif apa elevation? Oh, elevation. Ya, kalau elevation saya sarankan pakai itu sih. Bisa pakai section, bisa pakai section box. Ya. Misalkan saya buka lagi rumah saya. Ini nyambung nggak sih? Saya screen-nya bisa nggak?
Enggak berat ya. Buka apa aja sih? Oke. Maksudnya ini ya, katakan saya mau elevation dari sisi mana ya? East katakan. East kan seperti ini, tapi kamu ingin interiornya kelihatan gitu. Oke, itu pakainya ya pertama section bisa ya. Section artinya kamu buat potongan ya. Asal itu memotong sesuai yang kamu inginkan itu bisa ya. Misalkan ini kan saya memotong di sini ya, di depan sini ya. Misalkan saya tambahin lagi motong dari sisi sini misalkan. Ini arahnya tinggal diganti ke arah sana ya, diganti ya madepnya. Ini ditarik garis potongannya sampai mana. Kemudian kamu cek di section juga bisa ya. Section 2. Nah, ini dia akan muncul seperti ini. Ya. Ini juga bisa terlihat kan interiornya kan. Ya. Ini tinggal kamu hidden lines atau pakai realistik juga bisa harusnya ya. Berat. Realistik keberatan ya gue. Nah, seperti ini ya. Saya kebayang ya. Ini pakai yang section. Tapi ada juga cara pakai dari yang 3D. Nah, 3D mau buat copy 3D-nya ya. Duplicate view aja, duplicate ya. Kemudian nyalakan aja ini section box. Section box-nya nyala. Ini geser sesuai keinginan kamu ya. Kalau ini seperti di SketchUp ya. Sectionnya di SketchUp ya. Jadi, benar-benar sesuai keinginan kamu. Kemudian kamu klik yang ini, penunjuk arahnya ini ya, box ini. Bisa aja dari right sini. Nah, ini juga sama. Ya, menunjukkan interior dalamnya. Tapi ini dari 3D ya, jangan lupa ini 3D. Itu satu. Kemudian ada juga cara kalau kamu mau apa ya, ibaratnya 3D view gitu ya. Saya nggak mau itu, tapi maunya 3D view gitu ya. Ya bisa aja ya. Misalkan tinggal pakai yang kamera ya, kamera. Nah, itu. Tapi jadinya perspektif kalau ini ya. Ini kenapa nggak ini? Oh, crop-nya. Misalkan kalau saya biasanya untuk kompetisi dan lain-lain gitu, sukanya ngambil dari kamera ya, karena jadi potongan perspektif gitu ya, potongan perspektif gitu. Nah, terus ini diedit aja, tinggal diedit. Udah dari sini baru di yang nggak perlu di hide kita dia hide elemen gitu misalkan. Kalau ini perspektif ya hasilnya ya. Jadi bisa kalian render setelah itu juga bisa ya. Seperti ini. Tergantung style orang beda-beda ya. Tapi kalau pertanyaannya tadi kan tentang elevation ya. Elevation ya yang tadi. Bisa dua-duanya. Pakai yang section atau section box. Kalau ini biasanya untuk menunjukkan suasana ya, suasana. Ini kenapa gini ya? Oh, ini ada lemari. Potongnya kurang berarti.
Karena ini bukan potongan ya, karena ini berupa view ya, jadi ya jadinya kelihatan deh. Itu. Oke, ada lagi? Gitu ya, Ifrin ya. Oke. Oke, saya sambil absen ya. Sambil menunggu. Kalau ada permasalahan, silahkan ya. Coba saya absen ya. Akbar Bayu. Akbar nggak ada ya. Maulana hadir ya. Ahmad Raihan tadi izin ya. Login dulu. Silakan ya, sambil kalau ada pertanyaan dan selama mengerjakan kesulitan atau ada proyek PA-nya yang perlu dibantu. Maulana hadir. Indira Julia nggak ada ya. Indira nggak ada. Emma Trikurnia nggak ada. Ya ini 2017 pada nggak hadir nih kayaknya. Nur Guntang Usmar Lauza. Ya, Arabella, kenapa? Silakan. Nggak jadi. Tadi ngacung perasaan. Ya, silakan di chat juga boleh ya. Muhammad Nur Guntang ada nggak tadi? Nggak ada ya. Oke. Arabella ada. Oh, Arabella tuh mau absen tadi ngacung. Seven ada. Mufti ada ya. Mufti. Afa ada. Silawati hadir. Nicholas hadir. Hajar. Hajar kayaknya ada tadi. Tadi ya. Hajar. Ada. Ahnaf hadir. Angelica hadir. Yasmin nggak ada. Ardasari nggak ada. Filemon Niko nggak ada. Hertian nggak ada. Muhammad Ifrin hadir ya. Antonio. Hertian hadir itu Pak. Mana? Hadir Pak Hertian Pak. Oh iya, sorry. Kelewatan. Sorry. Thank you. Hertian hadir ya. Ada lagi yang kelewatan? Hadir ya. Akbar, Indira, Emma, Muhammad Nur Guntang, Hajar, Yasmin, Arda, Filemon, udah yang nggak hadir. Sisanya hadir. Banyak juga yang nggak hadir hari ini ya. Oke lah kalau begitu. Mungkin sibuk dengan dunia lain. Ya, gimana? Ada pertanyaan kah? Oke. Kalau nggak ada silakan dilanjutkan ya. Baik tugas yang mendesak ataupun tugas ini silahkan gitu ya. Tapi saran saya ini sih memang tingkat-tingkat kalian itu mulai kesulitan mengatur waktu ya.
Siapa di sini yang punya masalah, merasa bermasalah dengan manajemen waktu? Seolah nggak cukup aja, nggak pernah cukup aja. Siapa? Angkat tangan, ada nggak? Oh, nggak masalah ya berarti ya. Udah jago semua yang ngatur waktu ya. Ya, kalau saran saya ini ya, kalian buat namanya prioritas ya, pakai kalender ya. Tiap pekerjaan tuh pakai kalender. Jadi hitungannya sudah bukan per jam lagi, tapi per menit kalau bisa ya. Karena kalian nggak mungkin membuat, karena seringnya itu anak-anak itu pakainya to-do list ya. To-do list itu nggak akan pernah berhasil kalau saya bilang. To-do list itu kalian cuma melis apa yang kalian mau kerjakan gitu. Ujung-ujungnya banyak yang kalian nggak kerjakan gitu. To-do list itu banyak kelemahan to-do list. Jadi kalau bisa pakai sistem kalender ya. Nah, jadi hari ini saya mau mengerjakan ini dari jam segini sampai jam segini. Besok saya cicil lagi dari jam segini sampai jam segini. Jadi karena nggak mungkin misalkan minggu depan PA gitu, kalian mau full hari ini ngerjakan PA gitu. Itu nggak akan terjadi, percaya deh. Mesti banyak distract lain gitu. Entah itu kelas, entah itu apa gitu. Nah, saran saya mencicil itu harus strict ya. Misalkan hari ini saya mau mengerjakan PA dari jam katakan jam 10 sampai jam 12 gitu ya. Setelah itu udah. Tapi pas mengerjakan PA, fokus sama mengerjain PA doang gitu. Jangan diganggu sama yang lain-lain gitu ya. Jangan multitasking ya, itu nggak baik. Jadi fokus satu, udah selesai nggak selesai, katakan 2 jam itu selesai nggak selesai, udah berhenti aja dulu gitu. Baru next mengerjakan yang lain, tugas lain. Katakan ada tugas kelas lain, oke saya kasih alokasi 1 jam. Selesai nggak selesai 1 jam harus selesai 1 jam harus pindah lagi ke jadwal yang lain gitu. Jadi kalian tetap menjaga ritme itu ya. Jadi saya jamin nggak akan keteteran kalau kayak gitu ya. Artinya tugas ini udah aku cicil sampai sini, tinggal besoknya targetnya sini sini sini. Jadi prioritasnya apa, tingkat kepentingannya apa, deadline-nya kapan, itu yang perlu diutak-atik ya. Jadi jangan karena saya suka sama 3D gitu, saya suka ngedit BIM gitu, jadi seharian ngerjain BIM terus gitu. Jangan kayak gitu ya. Kasihan tugas-tugas yang lain jadi numpuk nanti di mendekati deadline, itu nggak bagus ya. Jadi BIM 1 jam hari ini, kemudian PA 2 jam gitu, kemudian apalagi 1 jam. Jadi insya Allah bisa terpenuhi semua gitu ya. Nah, itu kalau tips dari saya ya. Karena kalau kalian sudah di usia segini biasanya bakal makin banyak ya pekerjaannya. Dan pekerjaan itu nggak mungkin diselesaikan dalam 1 hari. Misalkan bikin buku, atau misalkan bikin paper, bikin riset, atau misalkan nyiapin buku ajar gitu ya. Itu nggak mungkin bisa dalam 1 waktu, dalam 1 hari, itu nggak mungkin. Ya, karena kita juga butuh istirahat, butuh refresh ya, butuh mempelajari, butuh belajar hal baru dan lain-lain. Gitu ya saran saya. Jadi kalian juga luangkan waktu untuk olahraga, untuk komunikasi sama keluarga, sama temen gitu ya. Walaupun pandemi, saya tahu ini berat banget pandemi ya. Melawan kebosanan, melawan rasa malas itu berat banget itu. Saya juga mengalami gitu. Bahkan dulu zaman kuliah aja saya pernah malas gitu, apalagi sekarang pandemi gini gitu kan, kayak mengatur waktu tuh paling sulit karena nggak ada yang mengontrol kita gitu kecuali kita sendiri gitu. Jadi kalian harus gimana ya, belajar jadi manusia dewasa. Ini kesempatan yang bagus untuk melatih ini ya, disiplin diri ya gitu. Jadi waktunya harus balance ya, karena olahraga juga perlu ya. Olahraga misalkan ya
push up 10 kali, pemanasan 10 menit gitu ya. Di rumah aja nggak apa-apa gitu kan. Kemudian waktu bareng keluarga juga penting saya rasa ya. Jadi jangan mengurung diri di kamar terus ya. Nanti kayak orang Jepang itu banyak kayak gitu. Mengurung diri di kamar, tahu-tahu kriminal gitu ya. Jangan sampai ya. Itu ya, insya Allah semuanya semua target terpenuhi ya. Jadi nggak ada namanya bolos kelas itu nggak akan ada gitu. Kalau semua manajemen waktu kalian bagus gitu. Oh waktunya kelas ya kelas gitu. Waktunya ngerjain ini ada alokasinya. Waktunya ngerjain ini ada alokasinya gitu. Jadi profesional gitu ya. Mau apa namanya? Katakan kelasnya teori bisa disambi gitu. Ya nggak apa-apa sambil kecil-kecilan gitu misalkan, asal kalian juga fokus ke kelas itu gitu ya, karena sayang kalau nggak fokus ke situ misal toh nanti juga ada rekamannya misalkan, nantilah saya lihat rekamannya aja misalkan gitu, itu nggak baik menurut saya. Itu kita jadi nggak menghargai apa ya present ya, nggak menghargai waktu di mana kita ada di situ gitu ya. Jadi kalau semua di manajemen dengan baik pasti bisa ya, itu saran saya. Jadi insya Allah kalian nggak akan ada yang kelewatan sama kelas ya. Jadi IPK kalian juga bagus, performa kalian juga bagus, semua jadwal juga terpenuhi gitu ya. Karena ya namanya mahasiswa paling itu kan tolak ukurnya. Jadi itu nanti juga akan berpengaruh di dunia kerja kalian ya. Gitu. Kalian keep up the deadline gitu, disiplin dan lain-lain. Oke, terima kasih partisipasinya hari ini. Silakan kalau ada pekerjaan lain atau meneruskan tugas ini silakan, saya bebaskan. Jangan lupa dikumpulkan mulai dari minggu depan ya. Ya, semakin cepat kalian mengumpulkan kan kalian bisa menyelesaikan pekerjaan lain ya. Kalau di Islam itu ada namanya fa inna ma'al usri yusra ya, inna ma'al usri yusra. Wa ila rabbika fargo wa ila rabbika fargo. Jadi di balik kesulitan itu ada kemudahan ya. Di balik kesulitan ada kemudahan 2 kali. Nah, apa itu? Gimana biar menyelesaikan kesulitan itu gitu? Ya selesaikan satu pekerjaan itu ya, lalu berpindahlah ke pekerjaan lainnya gitu. Jadi semakin cepat kalian selesaikan pekerjaan itu gitu, kalian akan berpindah ke pekerjaan lain gitu. Jadi kesulitan itu akan nggak ada gitu. Kesulitan itu akan jadi kemudahan seperti itu. Oke, terima kasih itu penutupnya. Selamat bekerja, selamat tetap semangat ya, tetap walaupun ini mau di akhir kuliah ya, biasanya udah deadline numpuk lah, badan udah remuk lah dan lain-lain ya. Ya harus tetap sehat ya, tetap semangat, tetap sehat, jaga kesehatan, jaga diri, jaga mental ya yang kuat. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang Pak, terima kasih. Tuh. Terima kasih, Pak.